Halo? Halo? Ya, Oh, masuk ya udah ya? udah masuk. Sebentar. Kok nggak ada suaranya? Kedengeran? Ini udah masuk nih, suara kamu udah masuk. Agak agak delay. Saya gimana ininya? Tunggu bentar. Coba tim bantu sortir dulu. Suara dia udah masuk soalnya kita. Karena saya pikir kan usaha itu ada produk kontra bisa jalan dan gimana saya kayak lakukan Bisa? bulannya Oh, kamu sambil dengerin YouTube kali ya? Oh, ada, sorry. Udah masuk nih. Nah, Oke, nah, nice. itu dia. Oke. Sorry. Selamat siang, Bro Tim dan Bro Kakak. Yes. Terima Gedein kasih dong. atas waktunya. Gedein. Ya. Iya. Saya salam kenal. Saya Pedro, umur 24 tahun. Sandwich Generation, dan untuk saat ini stay di Amerika dan profesi sebagai laser printing operator. Wush. Laser printing operator. Iya, laser printing operator. Nice. Di perusahaan apa? Oke, untuk percetakan jadi kok. Oke, mantap. Iya, betul. Oke, lanjut. Untuk pendapatan biasa saya dapatnya itu dia weekly. Jadi tiap minggu gitu dapat sekitar $717. Ya. Heeh. Dan untuk pengeluarannya itu biasa kebanyakan kena di rent 225, terus buat kayak mingguan kayak untuk makan mingguan dan transport kena di $145. Kira-kira total aja, total pengeluaran. Oh, total pengeluaran kalau gitu 370. Oke. Oh, hemat banget kamu. Nah, sisanya itu kena di untuk kayak misalkan ada investasi sih, biasa masuknya kebanyakan di invest sih, kayak taruh di kripto. Berarti kamu kira-kira ini Sisa berapa duitnya? Setiap Setiap gue benerin ya, lu kira-kira pendapatan Sisanya 345. lu berarti pendapatan weekly lu segitu, bulanan berarti 45 juta rupiah ya kira-kira ya. Gua pakai rupiah biar teman-teman ngerti, gua Iya, langsung benar, konversi di otak gua. 45 juta Iya, rupiah, pengeluaran 6 juta, benar ya? Bener. Oke. Dari tadi soal dolarnya beda-beda, ini dolar Iya. US. Jadi gua kalinya tadi hampir salah, gua kalinya hampir ke Australia. 45 minus 6, Iya, betul. ya 39 juta lah, kayak 40 juta lah gua bulutin ya. Jadi kamu bisa invest 40 juta. Iya, sekitar 40% lah kali ya. Oke. Kalau apa? 40 juta ya bisa invest tiap Iya. bulan. Baru lunas kemarin sih, jadi udah nggak ada utang. Kamu ada emergency fund? Oh, emergency fund ada $2.000 untuk saat Nah, pegang itu kayaknya cash. gedein dulu tuh. Terus untuk investasinya itu saya ada taruh di exchange lokal sekitar 90 juta. Dan di IDR? exchange luarnya itu ada 2.800 Oke. kripto. Oke. Apa komposisi Jadi, kriptonya? kalau untuk short target sih plannya kejar dana darurat sekitar $20.000. Nice. Terus second targetnya mau kejar liquid portfolio di $100.000. Oke. Nah, kalau misalkan pertanyaannya sih gimana cara ngebetulin portofolionya? Maksudnya kayak udah balance kah atau Oke. gimana? Mau Pertama- mau taruh di Kamu tanya ini dulu, tadi ya, iya. sebutin kalau Sandwich Generation ini biayain keluarga berapa setiap bulan? Belum disebut tadi. Iya, kamu makanya tadi saya juga mau nanya tuh. kalau biayain keluarga sih udah include di dalam yang mingguan itu sih, nggak 6 gimana juta banyak. itu ya? Sebulan 6 juta ya? Iya. Udah $145 sih sebulan. Ya, buat- nggak sandwich banget bro ya. Iya. Sandwich tapi tipis sandwichnya. Bukan sandwich wafer ini. Iya. Generasi wafer ini. Wafer. Iya. Oke. Gimana bro? Oke. Lu berarti ngasih wafer ini ya, wafer Wafer generation. kita sebutnya. generation. Wafer generation. Wafer generation. Nah, itu apa tadi ya bro kakak, lu belum jawab tuh pertanyaan dia. Apa namanya? Kripto apa tuh ininya, isinya? Iya. Barangnya apa tuh isinya? Oh, Jangan iya. trading meme coin lu. Kita pukul lu kalau poin. Yuk. Apa nih barangnya? Udah dikeluarin. Kebanyakan sih 50% di BTC ya. Oke. Oke. Sisanya kayak Ethereum, banyak sih supermarket Ethereum, Oke. Ether, Renzo, Solana, Virtual, iya. Oke. Gini dulu deh. Semua kriptonya likuidasi dulu ya. Masukin emergency fund, kamu masih 2000 soalnya. Oke. Emergency fund kamu gedein dulu. Kamu taruh di mana? US Treasury aja ya. Tahu cara belinya kan?
emergency fund sih kebetulan di sini dapat akses bisa masuk ke Vanguard. Jadi lagi kayak mikir mau Apa lu masuk Vanguard di apa lu jangan Vanguard emergency fund di S&P. Vanguard apa? Kemarin sempat baca-baca VMFXX ya kalau Ah, nggak ya, salah, oke. money market fund. Oke, pinter kamu. Oke nggak kira-kira tuh? Oke itu. Atau Apa expense misalkan, ratio berapa? 0, berapa? gold 0,0 boleh berapa? nggak? Expense rasionya? Apanya tuh? Expense ratio. Oh, expense ratio. Fee-nya. Apanya, sorry. Fee dari Vanguard itu ada tuh Oh, di prospektusnya. fee-nya kemarin kayaknya 0,11 ya kalau nggak salah ya. Ada Oh, oke. Ya itu oke. Di situ boleh. Ah, kamu all in dulu Itu- situ itu sampai oke, sampai penuh VMFX 20.000. Kamu masukin Vanguard situ sampai 20.000. itu. Itu top. Oh. Abis itu ketika kamu mau kejar 100.000-nya, ya kita saranin kayaknya sama lagi portofolionya itu tadi. Atau kamu Yes. mau bebas sih. Ini personal preference ya. Kamu bisa kalau kamu malas ya bikin itu, kamu bisa VTI full juga bisa. Kamu coba cari three fund portfolio deh. Kalau kamu mau lebih aman, ada BND-nya. Ya. Cuman kalau ini kan personal yang kita suka bikin kan. Ini buat cari alpha dari S&P. Kalau kamu males, karena ini mesti di rebalance. Rebalance tuh ketika misalnya VTI-nya naik nih, mesti kamu jual buat turunin. Itu lumayan aktif tuh rebalancing portonya. Rutin. Rutin. Oke. Kalau kamu nggak mau rutin, kamu bisa just simple Buffett style menurut gua. Ya. Kamu kan Oke. masih ikutin kripto kan, kamu bisa 90% di FOO, Yes. FU. Kamu kan kayaknya Vanguard lover nih. Heeh. Tadi gue mau sarannya apa Spider atau BlackRock, tapi kayaknya dia Vanguard lover. Jadi FU aja, VOO Oke. 90%, kamu bisa taruh 10% di yang kamu gatal. Bener. Dan kalau tadi gatel kripto kita ngomong mungkin Bitcoinnya harusnya 80% ya. 80% 20% Bitcoin, 2% berarti bisa main di terserah dia. Terserah ya. Terserah Ada di- 20% yang bisa kayak kamu explore dari kayak 100% kripto yang kamu miliki. Iya. Cuman ya 80% harusnya Bitcoin, tapi kamu juga harus waspada juga ya, Bro. Oke. Dengan ya potensi siklus di market, jadi itu sangat aktif. Iya. Dalam artian nggak bisa kamu tinggal terus setiap bulan kamu tambah jumlahnya. Betul. Kalau Pedro kita Pedro. Ini siapa? Oke. Siapa namanya tadi? Bener, Oh, Pedro. Pedro. Sorry. Kita bikinin deh, Bro. Iya. 90% di FOO, Ya. Pedro 90%. FOO. Dia tuh 10%, Kalau misalkan bisa ada 8% exposure BTC, ke gold, 2% oke nggak ya? iseng. Kok kayak misalkan pegang di fisik atau ambil ETF-nya GLD gitu Oh, lu mau ada emas exposure? untuk maksudnya kayak masukin dana daruratnya itu. Oh, Oke. jangan dong. Beda dong. Gold bukan GLD, bukan dana Jangan. darurat. Kalau kamu mau bisa deh, kita bikin FU-nya 80%-nya, 10% Oke. kasih dia GLD dah. Dia pencinta emas ya kayaknya. Ini kapan lagi ya orang bisa konsultasi gini? Kalau konsultasi gini kamu Nah, ini mungkin untuk Pedro ya. Jadi 80% di top tuh. VOO, kalau gatel di gold 10%, Bitcoin 8%, Pedro. 2%-nya baru yang altcoin yang kalau mau beli tadi tuh. Benar. Ada beberapa, ada Sui dan lain sebagainya tadi. Sui, Solana apa? Bener, Sui, Solana. Supermarket lah, lu Bener. terserah lah tuh. Itu 2% lah dari kamu punya porto. Karena gini, misalnya kamu let's say kamu beli Sui waktu itu, misalnya kita cash ya, Sui masih kecil, tiba-tiba kamu cuma masukin 1%, terus dia naik ke 3%, itu top tuh. Terus kamu bisa rebalance lagi, kamu balikin Yes. ke punya. Kamu ngerti nggak? Nah ini yang kita lakukan Iya, sebenarnya. benar-benar. Ngerti. Jadi kita kalau di portofolio Oke. kripto ya gua sama broker kan gede banget Bitcoinnya kan. Ya. Jadi ketika itu dia naik banget, kita rebalance balik. Rebalance balik. Oh, Rebalance oke. balik. Kalau di balance gitu modelnya, sorry mau nanya, kayak misalkan dia udah top nih. Ya. Kita misalkan dia misalkan Enggak, dari 50 rebalance ke itu 60, berdasarkan apa weighting dulu di itu atau portofolio. 10% ya? Bukan seperti itu. Rebalance tuh weighting di portofolio. Jadi kalau portofolio lu naik, contoh misalnya nih, Heeh. dia James ini orang paling hoki di dunia. Altcoinnya kayak Bro Kakak gitu. Dia ketemu yang jebret gitu. Ya, Itu kan bisa tiba gede tuh 10% tuh. Nah itu lu pukul balik kedua, langsung lu jual cepret, pindahin ke full, balikin kedua. Oke. Paham nggak? Oke. Ngerti kok. yes. Iya. Jadi ya memang kalau 2% pun kalau kamu bisa dapetin 5x ya itu kan juga 10% total ya. Dari semua kamu punya harta. Jadi Ya. harus paham ya tangannya gatel tuh untuk porsi yang kecil, porsi gedenya ya sebenarnya untuk indexing. Iya, mungkin kalau Beberapa- teman-teman banyak yang bingung ya, kenapa kita kasih indeksnya beda-beda? Karena balik lagi setiap case beda-beda, Bro. Si Setuju, James ini gatel, bener. tangannya mau Pedro ini gatel, mau GLD, mau ini kita kasih dia. Karena lu nggak bisa diam nanti ini, daripada lu rusak portofolio, mending kita kasih kayak weighting ya. Karena gue udah binder dan dead gitu. Gue udah pernah ngerjain portofolio gue masih 100 juta, gue tuh mulai 2 juta, Pedro. Dari 2 juta gue pernah, 100 juta rupiah gue pernah, 1 miliar pernah, 100 miliar pernah, 1 triliun juga pernah. Jadi gue tahu kayak di masing-masing level tuh apa harus ngapain, Yes. beli apa, gatelnya di mana.
Nanti kalau di sini tiba-tiba ada yang nelpon yang udah gede banget, kita kasih tahu cara nge-split jurisdiksinya pakai Bener. bank apa, kita kasih tahu. Plus ya jangan lupa tadi dana daruratnya, karena kan kamu target sampai 20.000 kan, Ya. Pedro? Iya benar-benar. Ya, itu harus minimum karena kamu pasti juga at some point juga mau, udah ada planning nikah belum ini? Masih jauh kayaknya ya. Belum, kayak masih jauh, kejar Iya. ini dulu. Ya, jadi kamu Kejar uangnya dulu. kejar dulu, kamu fokus kerjanya, coba cari on the side gitu. Kalau bisa ada pekerjaan-pekerjaan tambahan. Pokoknya income kamu tuh senjata utama kamu. Itu dipakai maksimal gitu. Pertama penuhin dulu tadi kamu money market fund-nya bagus tuh yang di Vanguard. Banyak yang nggak bisa akses tuh bagus. Pakai itu, sisanya kamu ya kamu bagiin. Kamu pakai broker apa? Broker sekarang sih belum pakai buat saham ya, kebanyakan Oh, cuman kamu kayak ada Kraken doang 401k sih. matchingnya nggak? Oh iya, itu aku mau nanya juga. Oke. 401k Boleh, itu boleh. Oke nggak diambil kok kira-kira? Tergantung kamu punya. Kamu mau balik ke sini atau enggak? Nah, itu juga tuh. Itu pertanyaan penting tuh. Kamu mau balik sini nggak? Kalau kamu nggak mau balik sini, kamu matching 401k-nya. Roth IRA juga ada. Roth IRA belum ada sih. Kalau 401k matching sih menurut gua kalau misalnya dia mau indexing ambil sih, lu bisa Iya, dapat tax tergantung yang- dia juga mau tinggal di sana atau balik ke sini juga. Ya itu tapi tergantung balik Benar, lagi. karena- Kalau lu mau balik jangan menurut gua. Yes. Ya berarti kayaknya kalau ada rencana pulang nggak usah. Gak usah ngapain? Ngapain? ya. Iya benar-benar. Rencana Mantap. Pulang sih emang. Mantap Pedro? Iya. Oke sih. Oke. Sangat Oke. terbantu kok. Mantap. Oke, Langsung terima digas kasih ya. banyak kok Kalau atas udah waktunya miliaran. dan Bro Kakak juga. Iya, Benar. kalau udah kaya nanti jangan lupa nih dari cowok kita ya. Oke siap kok. Nanti main ke kantor ya kalau ini. Oke. Siap. Siap. W Pedro, W Pedro. Ya, thank you banget kok. Sorry ya. Betul. Oke, lanjut lagi. Halo, halo. Halo, dengan siapa ini? Oh, langsung cepat bro ini. Halo, selamat siang. Ya, siang. Thank you Bro Tim dan Bro Kakak kesempatannya hari ini. Perkenalkan, nama saya Dika, usia saya 26. Oke. Saat ini saya bekerja di bagian kitchen di sebuah restoran di US. Oke. Pendapatan saya sekitar per bulan mungkin 3.600 USD. Untuk dana darurat sekarang sudah terkumpul 4 sampai 5 bulan, mungkin sekitar 7.000 USD. Dan dana investasi ada di sekitar 8.000 USD. Dana sorry apa? Dana apa? Kripto, investasi. Oke. Oke. 8.000 ya. Oke, tadi ya 8.000 USD. Sama dana darurat saya simpan di saving account itu dapat 3,6% per tahun. Sorry apa? 3,6% setahun Dan saving account dan darurat. 3,60% aku. Ya. Oke. Oke, pertanyaan saya gimana sih strategi maksimal buat penyimpanan dana darurat saya sama dana investasi tadi menurut Bro Tim dan Bro Kakak? Thank you. Oke, satu Jelasin dulu komposisi investasinya dulu. satu komposisi investasinya sorry. dulu, kedua pengeluarannya tadi berapa Ya, belum pengeluarannya dikasih belum tahu. dikasih tahu tadi. Pengeluarannya ada di 1.500 Oke. USD. Oke. Ada 2.000 ya sekitar bulan yang bisa di save. Iya, saving ratio-nya mungkin di 2.000 per bulan. Oke. Oke. Investasinya, komposisinya. Oh, investasinya 8.000 semuanya di kripto sih. Kripto Oke. apa yang dibeli? 6.000 dolarnya di Fax Gold sama Oke. sisanya masih dalam bentuk USD. USDC sorry. Oke, Oh. jadi kamu malah beli emas di kripto. Kenapa kamu nggak pakai GLD aja? Iya. Ini lucu juga nih ya. Belum ngerti sih. Oh, kamu Oke. punya broker tapi? GLD gitu. Ada, Apa Robinhood? tapi masih belum ngerti gitu. eToro. eToro, oh ya boleh, eToro oke. boleh. eToro oke lah. Iya. Nah oke, jawabannya ini berarti ini kita nggak bisa masukin kripto lah. Ini Bener, ini investor gold. ini investor gold ini. Cuman apa? Lumayan ini unik nih, case-nya unik. Yes, unik. Oke, jadi kamu kira-kira bisa nabung 36 juta sebulan, bener kan? Iya. Dana darurat. Sekitar. Ini kita pakai IDR ya sorry ya, karena apa teman-teman di sini IDR, jadi gua harus konversi. Dana darurat 7.000 udah oke menurut gua. Setuju. Dengan pengeluarannya dia ya, Cuma itu 2.000 ya. udah cukup Berarti sekali. ya oke lah, udah Hemat. 3 bulan minimal kan. Iya udah lebih.
dana investasinya ini bukan kripto, ini di gold sebenarnya. Yes. 131 juta ya, dana darurat 3,6% savings. Dana darurat kita udah nggak mau touch, oke? Kita mau bahas investasi kamu yang 131 juta ini dengan yang bisa di top up 36 juta. Ya. Setuju. Jawabannya kalau kamu, ya, kamu kan simple nih, suka gold juga. Jawabannya kamu agak mirip sama Pedro sih sebenarnya. Benar. 80% di Vanguard, ya, S&P 500 Index. Jadi langsung kamu ambil 131 langsung keluar nih. 80% kamu taruh di Vanguard. Dia mungkin nggak ada isengnya kali bro. Ya. Di GLD 20 lah kalau dia. Oke. Kamu 80% di Vanguard S&P 500 Index Fund. 20% kamu taruh di GLD, Spider Gold ETF. Oke. Dari 36 juta, jadi gini, 131-nya kamu likuidasi semua, dibagi ke seperti ini. Yes. 36-nya, setiap bulannya DCA tabung, ditaruh seperti ini. Iya. Kamu akan lihat pertumbuhan portofolio yang luar biasa dalam setahun. Dan mungkin ya ini untuk Oh iya. komposisi portofolionya Dika dan mungkin mending beli GLD ya daripada Pax Gold. Beli GLD. Karena ya kita tahu ya semua yang di tokenize itu kan balik lagi Gini, backing- selalu punya risiko, Kamu berani- technical risk yang gede. Dan backingannya kamu mendingan sama perusahaan kayak Spider, sebesar Spider itu kan kayak BlackRock, kayak Yes. Vanguard ya. Apa kamu perusahaan kripto yang baru gitu kan? Yes. Mending nggak usah kripto sekalian berarti kan? Karena kan ya ngapain kamu beli kayak tokenized gold di blockchain yang baru? Betul. Ya kan? Mending beli ETF gold sekalian. Ngapain? Betul. Kamu beli ETF. Atau gold. kamu cewek kan mending beli juga emas perhiasan kan? Iya, betul. Jadi Sebelumnya sih poin bro. Cuman langsung cash out gara-gara kemarin perang gitu. Oh, oke. Kira-kira gitu sih, 131 juta langsung dibagi. Yes. Kamu kayaknya gold lover. Karena kamu ternyata pakai tokenized Bener. gold dan cukup simpel sih ya. Iya. Udah bagus. Bener. Gold lover nggak apa-apa asal jangan gold digger. Gold lover gak apa-apa. Oke, Oke Dika, good luck. good luck Dika. Oke, thank Semangat. you. Oke, thank you. Oke, next caller. Berapa lagi? Oke, next caller. Halo, tes. Halo. Oh nice. Alvin. Ya, Sorry. selamat siang sama Bang Timothy Ronald dan juga Prof Kalimasada. Yes. Siap. Ya Bang, sebelumnya gue terima kasih banget atas kesempatannya. Special thanks juga sama Bang Timothy Ronald karena dari video-videonya gue udah nonton dan yang satu hal yang gue camkan banget ke dalam hati dan jiwa saya itu adalah fokus dan juga reiterasi Bang. Mantap. Makasih banyak Bang, itu udah lumayan mengubah dan masuk ke andil kehidupan gue lumayan Ya. besar Bang. Langsung aja, mungkin kondisi keuangan Nama gue siapa ya. ini? Oh, nama saya Danu Alif. Danu. Usia Umur? 24 tahun, tinggal di Bekasi Bang. Oke. Ya, langsung aja. Jadi saya ini usaha jual beli handphone online dari 2023 sampai sekarang. Oke. Pendapatan sendiri itu 100 juta dan Wis. pengeluaran full. Semua pengeluaran itu 20 juta udah termasuk gaji karyawan, ngasih orang tua dan juga pengeluaran personal. Oke, nanti ini gua akan tambahin nih. Ya, Oke, siap. lanjut dulu. Lalu kemudian berarti gue bisa sisihin sekitar 80 juta. Nah, itu 30 juta Bersih itu ya dari usahanya. Di investasi 20 juta di Bitcoin, 10 juta di saham. Sahamnya ada BCA dan juga BBRI Apa? itu setengah-setengah. 80 juta investasi di? Enggak Bang, yang dapat disisihkan dari Oh, pendapatan bulanan. 40 juta. Ya. Nah, 30 jutanya itu buat investasi per bulan. 20 Oh, yang juta bulan di enggak. Bitcoin. Kamu jangan gitu. Kamu kasih Ya. tahu itu kan buat sorry. Savingmu berapa Saving sekarang? kamu berapa sekarang? Saving 80 juta Bang. Udah di luar Kamu dari punya pendapatan. pendapatan 100 juta terus tabungan kamu 80 juta. Jadi 80 juta, Ya. 30-nya itu buat invest, 50-nya itu buat muter modal lagi Bang. Oke, nanti ini Ya ini nanti salah gua pencatatan. Iya. Oke. Iya Bang. Oke lanjut ya. Ya. Nah jadi 30 jutanya itu, 20 jutanya di Bitcoin, 10 jutanya itu di saham BCA dan BBRI itu tiap bulan Bang rutin. Oke. Oke. Nah lanjutnya itu kalau total net worth sendiri sekarang itu udah 1,4 miliar. Oke. Di antaranya itu ada di obligasi senilai 96 juta. Lalu saham totalnya 135 juta itu setengah-setengah di BCA dan BBRI. Oke. Lalu kemudian di Bitcoin itu ada 200 juta,
Kemudian dana darurat itu nggak pernah kurang dari 150 juta aku megang cash di rekening bang. Oke. Oke. Nah lalu sisanya itu ada 805 juta itu buat muter modal usaha handphonenya ini bang. Oke. Oh. Oke. Oke. Nah iya. Oke. Pertanyaannya apa? Kemudian Apa ya, berapa gimana, ratus Prof? juta untuk muter handphone? 805 juta. Oke, nanti ini gue benerin nih. 850 Prof. Siap. Oke. Iya. Nah, kemudian tanggungan dan hutang itu kosong, nol, dan juga aset keras juga nol. Sekarang saya hidupnya di kontrakan, sebulannya itu mungkin kontrakan cuma 700.000 kayak gitu. Jadi dan juga ada rencana nikah itu kurang lebih 1,5 tahun lagi. Alfian, kopi. Nikahnya itu biayanya mungkin sama mahar sama resepsi itu 150 juta. Kayak gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sih, Bang. Oke, gas. Ya. Oke Bang, pertanyaan yang pertama. Nah ini kan kalau saya kan punya rencana itu compounding sampai 15 sampai 25 tahun yang akan datang ya. Nah kalau sekarang ini rencana saya itu kurang lebih per bulannya itu saya mau compounding minimal 30 juta dari pendapatan, 50%-nya di Bitcoin, dan sisanya itu 25% di BCA dan juga BBRI. Nah kalau melihat kondisi makro yang sekarang, apakah sebaiknya ini direalokasikan dan atur strategi ulang atau saya tetap berpegang teguh kepada hal tersebut Bang. Tapi sebenarnya saham BCA sama BBRI itu karena saya nggak punya pilihan sebelumnya beberapa bulan yang lalu saya udah cari-cari mau S&P aja Bang naruhnya 50%, jadi BTC 50%, S&P 50%, tapi saya nggak punya aksesnya Bang. Saya udah daftar di international broker tapi emang nggak bisa sih keterbatasan. Interaktif. Interaktif. Sorry Bang, grogi Bang. Iya. Oke. IBKR kagak bisa Bang. Itu ada aksesnya gak sih Bang kalau orang Indo kayak saya gitu yang nggak pernah keluar Kayaknya Indo jurisdiksinya enggak, karena setahu gua itu nggak diregulasi sama Indonesia. Kalau yang diregulasi sama Indonesia itu banyak kan contract for difference, jadi CFD. Lu kalau lihat banyak yang ada aplikasi-aplikasi di Indonesia yang bisa beli saham US tuh kebanyakan bukan beli saham beneran, itu CFD. Gitu. Nah, Gua nggak iya, saranin iya tuh sih, beli Bang. begituan. Itu nanti lagi nih, nanti lah. Itu kalau tadi tuh kita kasih saran karena mereka di luar negeri ya bro ya. Yes. Jadi balik lagi kita kasih saran berdasarkan Keadaan lu. geografisnya ya. Nggak masalah, oke? Siap, Bang. Dan nggak salah. BCA BRI nggak salah. Oke, gua mulai dulu dari pencatatan pribadi lu. Itu Yes. hancur. Maksudnya hancur itu gini. Bener. Lu secara finansial tuh ahead dari semua orang, Pasti. tapi lu melakukan kesalahan yang sama saat gua 16 tahun jualan pomen. Ya. Jadi lu akan merasa lu lebih kaya dibanding lu sebenarnya. Lu gabungin antara working capital, Bener. inventor, cash, neraca inventory, aset lancar di bisnis lu masukin aset lancar pribadi. Oke, Nah, step itu 1. bener. Itu berantakan tuh ya. Step 1, lu belajar akuntansi. Kita bikinin course Bener. Karena Danu kamu harus tahu di akuntansi itu ada satu prinsip yang utama bro. Namanya prinsip business entity tuh. Iya. Dimana kamu harus memisahkan antara pengeluaran dan juga pendapatan pribadi dan pengeluaran pendapatan perusahaan. Danu ini persis Jangan kayak gua. dicampur. Kamu tau gak Danu, ntar kamu keplesetnya di mana? Karena ini lu persis di posisi gua. Ngerasa Gua tuh- dapat duit banyak, Iya. tapi nggak ada yang masuk kantong Iya, kan? nanti kamu gitu. Gini, waktu itu gua bahkan kayak kira itu uang gua bersih tuh. Gua kira tuh net free cash flow. Nah, ini salah nih. Kamu pasti nggak bisa bedain kan antara net profit sama free cash flow itu apa. Ini udah berabe ini nanti. Karena kamu kalau kamu bilang kayak gitu, kamu masih ada 800 juta yang harus kamu muter. Bahkan tadi kamu kasih bilang pendapatan kamu loh. Pendapatan kamu 100 juta, pengeluaran kamu 20 juta sama handphone ya. Tapi ada 50 juta muter lagi, itu kamu udah berantakan. Bro kakak bilang bentar. Pertama tuh bisnis entity, pisahin dulu. Step 1 bukan belajar investasi, kamu belajar akuntansi. Yes. Iya. Ini Bang Oke. sebenarnya beberapa bulan yang lalu kayak mungkin 6 bulan yang lalu saya kan udah mulai misahin tuh. Jadi ada rekening perusahaan sendiri, maksudnya pisahin lah rekening perusahaan sendiri. Bukan rekeningnya. Kamu nggak paham accounting. Ini gue kayak ngomong, lu ingetin gue ke gue yang dulu 16 tahun. Iya Bang. Jadi lu harus fokus belajar accounting karena accounting itu adalah bahasa dari bisnis. Free cash flow, net free cash flow dari sebuah bisnis itu bersih. Itu yang bisa lu tarik keluar Ya. setelah capital expenditure atau operational expenditure. Jangan tapi bang lu Danu. Jangan tapi bang kamu Danu ya. Oke. Jadi gini Danu. Ini kamu nggak salah. Kamu cuma nggak ngerti. Jadi ini nggak salah. Step 1 kamu pisahin antara bisnis dan personal. Benar-benar pisah. Oke. Kamu bagikan ke personal itu dividen Danu atau gaji. I see, Bang. Jadi kamu bikin bisnisnya kamu rapi nih. Oke, ada revenue-nya, ya kan? Ada COGS-nya, semua lengkap. Ada net profit berapa, nanti ada net free cash flow-nya berapa. Oke, Danu? Siap Bang. Nah, dari situ
kamu baru decide antara kamu mau gaji kamu. Kalau gaji itu keluar di expense itu nanti. Kamu mendingan gaji diri kamu dulu kalau saran gua, Bro. Yes. Karena nanti ntar kamu kalau bagi dividen tuh kamu salah ngitung. Terus kayak gua, ntar waktu gua udah mabok-mabok di klub malam sama beli sepatu. Ya masuknya expense jualan pomade itu. Terus kok inventory makin dikit ya benar. Iya. Kecampur gua waktu itu dulu. Oke? Astagfirullah. Ntar handphone kamu berantakan jadinya. Ini kamu nggak salah, kamu tuh mungkin pengusaha yang pedagang lah, kamu belum pengusaha, kamu masuk pedagang. Bener bang, pedagang bang. Pedagang yang hebat gitu. Cuman jangan sampai ketidaktahuan kamu, kan ini kan skill kan, usaha tuh adalah skill. Jadi kamu step 1, kamu belajar akuntansi dulu. Nanti bro kakak bikinin lah kursus akuntansi lah Yes. itu. Kamu belajar. Ya. Siap bang. Kamu belajar akuntansi dulu, kamu pisahin antara bisnis kamu dan personal. Kamu udah ada entitas usahanya? Sorry bang, gimana? Udah ada entitas usahanya? Nah itu dia bang, niatnya sih di tahun ini bang gue mau buat PT dulu buat nanti tahun depan kalau misalkan ada keperluan buat PT kan bisa buka counter offline gitu sih bang, soalnya kan baru online doang. Oke, problemnya dengan kamu nggak buka begitu adalah kamu bisa kena pendapatan Pajak. lain-lain pajaknya. Pribadi ya. Pajak pribadi dan itu dibebankan ke pribadi. Jadi saran gue gini Danu, kamu decide dulu ini mau bisnis serius yang besar atau enggak. Kalau ini bisnis yang kamu masih setengah-setengah, which is biasa 24 tahun masih Gue setengah-setengah. niatnya Yes. sih kalau sekarang ini niatnya buat selamanya sih bang bisnis Oke, ini. kalau mau udah serius ya udah, lu bikin PT, lu gaji orang aja dulu freelance. Kalau lu nggak ngerti accounting, suruh orang lain bikin buku lu. Tapi bikin dulu bukunya. Oh. Kamu tadi kenapa mau buka toko offline itu? Online-nya kan udah jalan. Kira-kira Betul bang. ancaman dan juga Ya. potensi Nah. ini yang gimana ke depan? Kenapa kamu malah mau Nah, offline tadi? Iya bang, soalnya ini kan salah satu desentralisasi dari penjualan juga bang pertama. Oke. Kedua, Desentralisasi kemarin itu dari penjualan bang supaya nggak Dia mau terpusat di diversifikasi. online aja. Diversifikasi Kalau maksudnya. ininya omsetnya. Iya. Ah. Nah terus Oke. juga kemarin kan Tokopedia kan abis kena tuh bang dibeli Cina tuh dari Ya. TikTok Shop. Nah itu kena ke gue juga sih bang, lumayan ada efeknya, makanya kan gue bikin website juga, website e-commerce gitu, jadi bisa transaksi lewat website gue juga. Oke. Kayak gitu. Nah dari situ gue ngeliat sih bang kayaknya emang harus offline sih buat desentralisasi sih. Ya, gini. Business decision lu gua gak otak-atik dulu. Lu lebih ngerti lah, lu jualan handphone, gua gak jualan handphone. Tapi yang gua pengen tekanin adalah satu, lu bikin PT dulu. Nah, PT itu lu structure yang rapi, lu gaji diri lu, misalnya lu gaji 50 juta let's say. Yes. Iya bang. Nah, itu bisa nggak tuh lu gaji 50 juta situ? Jangan-jangan tadi angka lu berabe itu. Yang gua lihat ini pasti angka lu berabe, lu pasti salah, lu pasti nggak ngerti. Lu pasti membesarkan net profit yang sebenarnya tidak segitu. Bukan karena Iya bang. lu salah, tapi lu nggak ngerti. Gitu. Jadi lu rapin dulu, lu gaji deh lu punya diri keluar. Jadi lu bikin PT nih, lu ke notaris, bikin PT. Habis itu lu rapiin dulu. Nah, ketika lu udah rapin, sebenarnya si Danu ini suka eksplorasi di investasinya. Jadi bahkan Ya. gua sama Bro Kakak kayaknya nggak kasih saran di investasi ya. Lu udah oke lah tadi investasi Ya. lu. Tapi siap, Bang. pencatatan pribadi lu sama bisnis lu ini nggak jelas. Siap Lu bang. lu udah lebih paham tentang investasi. Lu udah tahu kayak oke beli ini, beli itu. Itu nggak masalah. Itu tetap lanjutin aja. Tapi jangan sampai berantakan antara pribadi sama bisnis. Jadi step 1 sebelum investasi, kan ini banyak yang lu kerjain. Jadi lu nggak usah mikir investasinya bahkan, buang aja pikiran itu. Siap bang. Ya, lu benerin dulu bikin PT-nya atau bikin CV, Structuring dulu ya. lu structuring dulu yang rapi. Kalau lu bikin formatnya CV, omset lu kan kayaknya setahun lu belum dapat duit sampai 4,8 M harusnya ya. Belum PKP kan dia. Belum Iya. bang, belum. Nah, kalau Kalau kayak gitu setahun saran gua nih ya. Sebagai investor dan pengusaha yang banyak bisnis di tanah air, lu bikin CV dulu. Lu bikin CV dulu pakai pribadi lu. Kenapa? Karena di saat lu non PKP. Maaf bang, revisi bang. Kalau per bulan itu, kalau omset kotor itu, kan gue pencatatan baru ini aja sih, Iya. bang, pencatatan ala-ala aja di Excel. Kalau misalkan per bulan itu omset kotor sekitar 800 sampai 1,2. Nah, gue net profitnya itu sekitar 10 sampai 15% margin. Oh, kamu putarannya lebih besar ya, nggak apa-apa. Kamu bisa bikin CV split. Itu salah satu opsi, tapi ya kamu bisa PT juga gitu. Banyak juga putarannya. Kamu kalau putaran begitu kena pribadi kena kamu nanti. Bener. Cash itu flow-nya dia sih, lumayan. Itu kamu berarti ke rekening pribadi semuanya ini transaksinya. Iya prof, rekening pribadi punya. Kobo ini dah dulu. Iya, makanya. Enggak apa-apa, gue juga dulu kayak gitu. Semua orang nggak tahu. Itu bukan karena lu mau begitu, karena lu nggak tahu. Jadi jawaban lu bikin badan usaha dulu, pilih antara PT atau CV. Tapi kalau CV di bawah 4,8 M lu bisa tarik pre-fund 0,5%. Yang banyak laku HP tipe apa Danu? Harga berapa? Iya. Kalau aku sih semuanya handphone second prof. Jadi aku jualnya handphone second tapi khusus seri Samsung flagship. Jadi yang Ultra, Z Fold kayak gitu-gitu sih sama iPhone kadang-kadang. Oke. Keren. Kamu rapin pencatatan kamu
kamu bikin PT atau CV, kamu gaji diri kamu. Jadi jangan dividen dulu karena kamu pasti berantakan tuh. Ya. Kamu gaji diri kamu per bulan baru kamu investasi dari gaji itu dulu. Oke, That's Bang. it, that's Siap, all. Bang. Jangan digabung sama sekali sama rekening pribadi lu. Jangan Excel ala-ala, bikin buku yang benar. Oke bang, siap-siap. Kalau dari segi investasi, udah nggak perlu strategi ulang ya bang? Cukup Karena compounding gitu. lu paling gede dapat dari handphone lu sebenarnya. Iya, setuju. Investasi lu begitu pasti grow terus ya bro ya. Kenapa kamu nggak coba gimana misalkan dari duit ya, kan PT-nya distrukturin, gaji kamu 50 juta, setiap bulan kan kamu pasti dapat laba bersih dari PT-nya. Kenapa kamu nggak ekspansi usahamu daripada investasi di capital market atau di Bitcoin? Itu pertanyaan yang paling bagus sebenarnya. Kalau misalkan kamu bisa lebih banyak lah akunnya gitu, jadi 10 akun, siapa tahu omsetmu bisa double. Iya, itu dulu yang kamu kerjain sebenarnya. Bro kakak benar. Makanya kita nggak mau kasih saran investasi. Oke, Iya. siap Prof. Ya, Jadi Bang, ini bisnis mungkin kamu ini terakhir. gini. Oke, Iya, Bang. misalnya gue punya salah satu teman. Gue sebut aja deh namanya deh, nggak apa-apa. Dia soalnya juga lagi bikin konten. Gue punya teman namanya Arif. Dia bikin baju besar, omsetnya besar. Salah satu yang paling besar lokal gue tahu. Dia itu baru investasi tuh belakangan. Ketika dia taruh uang di bisnisnya terus udah muntah, dia baru investasi. Ngerti nggak? Oke bang. Kalau lu seorang pengusaha, lu investasi itu ketika lu lempar uang ke bisnis lu udah nggak bisa grow. Karena bisnis tuh bisa grow-nya 100-200%. Investasi itu 10-11%. Paham nggak? Siap, paham bang. Jadi ketika lu itu bisa tembak duitnya, bisa balik 100%, lu likuidasi semua investasi lu hajar ke bisnis. Benar. Karena investasi terbaik di bisnis yang sehat yaitu adalah ke bisnisnya sendiri. Apalagi kan kamu juga main inventory juga di sini. Betul. Ngapain ke BRI ke BCA? Gua kasih duitnya? contoh deh, partner gue deh, langsung aja partner gue. Misalnya Ivan gitu, Holy Wings. Ketika dia bisa lempar duitnya ke Holy Wings semalam muter di situ, dia harus lempar ke situ. Pasti. Dia ngapain dia investasi di luar? Mendingan dia investasi itu buka outlet dong. Karena ROI-nya pasti jauh lebih tinggi kalau bisnismu sehat. Betul. Dan kalau kamu confident sama bisnismu, kamu confident nggak ini sama bisnismu? Seberapa persen dari kalau 1 sampai industrinya- 100% seberapa? Yakin? Wah, kalau industrinya mah 1000% insya Allah sih Prof. Iya ngapain kamu invest di BRI BCA kalau gitu? Soalnya Beli lebih banyak HP aja. Lu beli banyak HP bener, lu nge-stock lebih banyak, lu jual lebih banyak, lu puter Jual lagi. akunnya lebih banyak, cari orang buat nge-live-in jualan. Iya bener. Gue malah ROI-nya lebih masalahnya- tinggi, bisa double. Setahun belum tentu saham bank double. Betul. Iya Prof, tapi masalahnya skill saya sih mungkin 70%. Jangan tapi jadi bang, uang jangan beli tapi ada. bang. Jangan tapi bang. Jangan tapi Itu bang. sarannya bener loh, bener. Kamu kalau bisa pokoknya gini. Lu seorang pebisnis nih, kapan lu investasi? Boleh kalau udah dari gaji mah silakan tuh kita nggak mikir. Tapi Ya, kan makanya. kecil. Gaji lu kan 50 juta kecil gitu. Yang gede tuh miliaran bisnis lu. Kalau lu lempar ke bisnis udah muntah, baru investasi. Setuju. Paham nggak? Itu Kalau konsepnya. udah bisnisnya nggak bisa di scale up, Dengan baru duit. investasi. Oh, Kalau kamu udah nggak ada nih bisnisnya, oke ini udah mentok nih, segmennya udah orangnya itu aja, udah nggak bisa di scale up, ya udah aku lihat aset lain yang ROI-nya jauh lebih tinggi. Kalau enggak ya mending ke bisnisnya lagi dong. Bener. Karena orang tua saya pun juga ya ketika dulu dari usaha kue ya, cuman jual naik motor kemana-mana, udah punya duit beli oven, terus punya duit lebih banyak beli ovennya jadi 2. Nah, Ya kan? Karena kamu harus paham juga ada yang namanya ini ya, fixed cost, variable cost. Ya, kalau kamu kan kebanyakan variabel nih kan kamu mainnya di inventory dan sifatnya variabel yaitu biasanya selaras loh dengan kamu punya profit dan juga pendapatan. Jadi ya kalau kamu coba scale up-nya lebih gede ya dengan biaya marketing itu variabel juga, inventory variabel juga dinaikin, ya media promosinya dinaikin, siapa tahu malah omsetmu bisa triple juga. iya, gua ya. jadi lu gua hajar dulu sih semua danu. Bener. siap, Fokus siap, dulu. Bang. Fokus jual HP second. Iya, gua jadi lu gua likuidasi sih semua investasinya. Iya makanya. Gua stok lagi Ya, handphone. fokus HP Gua second tuh. stok HP-nya kan gini, Bener. bisnis kan ada cara untuk grow ya Danu ya. Oke, kita ngomong lebih advance ya. Bisnis kan ada cara untuk grow. Grow itu dari mana aja? Yang pertama CAPEX, capital expenditure. Gue misalnya punya Holy Wings, gimana cara CAPEX? Gue bisa buka lebih banyak cabang lagi atau enggak? Itu pertama, dari net profitnya. CAPEX itu pertama. Kedua, itu R&D atau marketing. Lu R&D nggak ada loh, lu jual handphone orang. Nah, marketingnya ada yang bisa lu dorong nggak untuk toko lu lebih laku? Daripada 50 juta untuk saham BCA, mending 50 juta untuk endorse orang kan Danu? Nah setuju tuh. Nah, itu contoh tuh. Jadi lu sebagai CEO, tugas dari seorang CEO adalah namanya capital allocation. Lu mengalokasi capital lu, ya kan? Yes. Nah, ketika lu udah selesai di situ, mentok situ,
Ketiga, ada nggak toko handphone yang lu bisa akuisisi itu lu level udah besar nih. Lu pakai buat akuisisi yang kecil-kecil. Terakhir keempat baru dividen atau share buyback kalau TBK. Tapi lu tuh belum di level situ. Lu masih di level paling 1-2. Toko HP-nya apa namanya? Di Instagram apa namanya toko HP-nya? Ada website-nya baru jadi, di Instagram juga ada, Prof, ada Baxon Store, BAXON. Nah tuh Store. kita kasih tuh. BAX Kita bantu dulu tuh. BAX apa? BAXON Store. ON Store. Iya. Oke, ini Samsung adik ini ya. Nah, ini nih. Waduh, Nah. makasih banyak, Prof. Ya kan 2.000 follower. Kenapa kamu nggak grow up ke 20.000 follower Itu gitu benar. kan? Kamu pasti udah punya Ngapain beli BRI? kamu pasti udah Hah? punya basis customer kan yang udah repeat sama kamu kan? Iya, Yang kamu makanya. udah build lama. Pasti jualan udah lumayan lama nih. Jadi kamu bikin, gedein, Ya, endorse. Baxon Store. Jadi ini teman-teman yang mau cari HP Samsung second nih boleh nih ke Baxon Store ya buat Iya. bantu Danu ya. Makanya kenapa kamu nggak 20.000 followernya, terus tambah lebih banyak lagi HP-nya? Ini kamu Betul. jual iPhone juga, ayo. Katanya cuma Android, katanya cuma Jarang, Samsung, Prof, iPhone. Jarang. jarang. Oh ini nih, Ada 1-2 lah, Prof, 1-2-3 lah. ya yang mau beli di Danu nih bisa nih. Betul Ya. ya. Fokus ke bisnisnya dulu sih. Semoga terbantu ya Danu ya. Siap. Oh, Bang, sorry Bang, cepet aja Bang, boleh gak Bang? Jangan Ya. tapi terus woy. Aduh, Oh, udah mau next nih, weh. Ini cepet banget Bang, sumpah, Bang. Pertanyaan cepet banget Bang. Ini kan gua kan mau ada rencana mau beli rumah cash Bang di daerah Bekasi. Nah, Oke. harga itu 800 sampai 1 Udah ngontrak dulu Danu. Iya. Puter lu. Beneran accounting ngontrak lu udah. Ngontrak jangan banyak gaya Danu ya. Iya. Oke. Oke, Ini Bang, siap, Bang. gini lu Makasih, jangan Bang. beli rumah, jangan investasi kalau Baxon Store belum 20.000 followernya. Udah. Iya, ngontrak dulu. KPI lu Danu sekarang 20.000 dulu followersnya ini. Baru lu mikir beli rumah, baru lu mikir BRI. Udah, jangan tapi-tapi ya. Jangan tapi-tapi Next, bang lu. Next, udah next. 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 Kita kena tapi Iya, bang baru pertama kali. W tapi Danu. W ya. Danu. W Danu.